Selamat datang di channel video Agustiana Merdekawati. Kali ini kita akan membahas mengenai backward chaining. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Backward chaining merupakan metode inferensi yang bekerja mundur ke arah kondisi awal atau goal-nya. Proses diawali dari goal yang berada di bagian then pada rule if then. Kemudian dilakukan pencarian yang cocok antar fakta dengan premis di bagian if. Jika cocok, rule dieksekusi, kemudian hipotesis di bagian then ditempatkan di basis data sebagai fakta baru. Jika tidak cocok, simpan premis di bagian if ke dalam stack sebagai sub-goal-nya. Proses berlalu yang bisa membuktikan kebenaran dari sub-goal tersebut. Contoh dari backward chaining di sini, ya. Untuk asumsinya atau faktanya masih sama, yaitu si investor memiliki uang $10.000 berada di variabel A. Selanjutnya, si investor berusia 25 tahun, berarti ini berada di variabel B. Maka A dan B bernilai true. Selanjutnya, rule-nya masih sama. Ya. Rule ini didapat dari seorang pakar. Ya, dibuatlah suatu rule. Ya, rule ini yang pertama, jika seseorang memiliki uang 10.000 untuk berinvestasi dan dia berpendidikan level college, maka dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas. Selanjutnya yang R2, rule kedua, jika seseorang memiliki pendapatan per tahun minimal $40.000 dan dia berpendidikan pada level college, maka dia harus berinvestasi pada saham pertumbuhan atau growth stock. Yang ketiga, yaitu jika seseorang berusia kurang dari 30 tahun dan dia berinvestasi pada bidang sekuritas, maka dia sebaiknya berinvestasi pada saham pertumbuhan. Rule yang keempat, jika seseorang berusia 22 tahun, maka dia berpendidikan college. Rule yang kelima, jika seseorang ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan, maka saham yang dipilih adalah saham IPN. Rule ini didapat bukan ya perkiraan atau pemikiran dari orang yang awam, tapi rule ini dibuat berdasarkan seorang ahli. Berikutnya, caranya untuk backward chaining, kita pembacaan dari goal ya atau dari tujuan ya, kita masuk ke fakta atau data-datanya seperti itu. Itu kalau backward chaining, berbeda dengan forward chaining. Kalau forward chaining dari data ke goal-nya seperti itu. Nah, di sini awal goal-nya tadi yaitu G. Faktanya kita punya variabel A dan punya variabel B. Selanjutnya kita mencari stack dan fakta baru. Stack ini untuk menampung variabel sementara. Pertama, kita membaca rule-nya terlebih dahulu. Di rule pertama, ya, apakah ada then-nya itu merupakan goal-nya yaitu G? Tidak, ini kan then-nya yaitu E. Padahal goal-nya kita adalah G. Selanjutnya, yang rule kedua, ya ini hasilnya F, tapi goalnya kita yang kita inginkan G. Yang ketiga, rule ketiga, ya hasilnya F, tapi yang goal kita G. Selanjutnya, yang rule keempat, hasilnya C, ya goal kita yaitu G, berarti tidak cocok ya. Selanjutnya, yang kelima, rule kelima, ya yaitu di sini goalnya G, benar. Di sini goalnya G, benar. Maka kita masuk dari yang rule kelima terlebih dahulu, yaitu G. Selanjutnya, G
kita masukkan dalam stack ya. Kenapa G stack di sini? Karena ya di sini yaitu makanya kita di sini untuk kita masukkan ke dalam stack. Selanjutnya stack ini terdapat data F ya kan. Selanjutnya ya kita baca datanya yaitu F. F ini tidak ada di fakta baik A ataupun B ya kan. Faktanya kan di sini A dan B, tapi di sini datanya yaitu F. Nah, karena tidak ada, maka F ini kita masukkan ke dalam stack. Selanjutnya, setelah itu kita cari rule yang ya, terdapat F. Karena apa? Goalnya udah berubah menjadi F ya di sini. F ini ya selanjutnya kita telusuri ada nih F-nya yaitu di rule kedua. F ini datanya yaitu D dan C. Ya, D dan C ada tidak di sini? Tidak ada kan? Ya, maka kita telusuri yang lain, yaitu F berikutnya. F berikutnya kita lihat datanya ada B dan E. Ya, B-nya ada, tapi E-nya tidak ada. Nah, karena B-nya ada, maka B tidak kita masukkan ke dalam stack, tetapi yang E yang kita masukkan ke dalam stack. Selanjutnya berarti yang data yang kita cari selanjutnya yaitu E. Nah, E di sini ya kita lihat goalnya yaitu E. Datanya ada A dan C. A ada di fakta? Ada. Ya. C ada tidak di fakta? Tidak ada. Maka A ini ya kita tidak masukkan dalam stack, tapi yang C kita masukkan dalam stack. Selanjutnya ya, setelah C kita masukkan dalam stack, kita cari yang akhirnya yaitu C ya, yang goalnya C. Maka di sini yang rule keempat, rule 4 yaitu hasilnya C. C di sini datanya punya B, jadi B-nya tidak kita cari. Selanjutnya, setelah kita mencari stack, langkah berikutnya yaitu kita mencari fakta baru. Fakta barunya dimulai dari yang C ini. Kita pindahkan C-nya jadi fakta baru, berarti kita cari rule yang C. Ya, rule yang C di sini ada B, ya kan? Maka C-nya kita pindahkan, C yang ini kita hilangkan. Selanjutnya, ya, setelah kita baca C, selanjutnya kita baca E. Baca E ini E, ya. Selanjutnya E ini kita pindahkan ke fakta baru, ya. Oke, selanjutnya E yang di stack ini kita hapus. Berikutnya yaitu yang F, ya. F ini kita baca F, ya. Oke, F ini nah, kita pindahkan, ya. Kita masukkan ke dalam fakta baru, ya. Karena di F ini ya kita baca di sini D dan C, D-nya tidak ada tapi C-nya ada, ya maka kita lakukan yang berikutnya yaitu yang F ini, yang F lihat datanya ada B dan ada E. Berarti kita masuk F tapi F-nya yang rule yang ketiga. Karena apa? B dan E masuk ke dalam ya data dari F. Selanjutnya F yang di stack kita hapus. Berikutnya ya kita masuk ke yang stack yang G ini yang terakhir. Dari stack yang G yang terakhir ini kita pindahkan ke fakta barunya ya, yaitu menghasilkan F. Ada tidak di sini di fakta baru atau fakta wal yang hasilnya F? Ada, yaitu ini ya. Oleh karena itu yang G kita hilangkan. Selanjutnya ini dengan teknik tree-nya ya, sama langkahnya dari goal-nya terlebih dahulu ya. Di sini ada goal yaitu kita baca dari E. E ini terdiri dari data A dan C. Berarti E terdiri dari data A dan C. Berarti A dan C ya. Baca seperti ini. Ya, selanjutnya D dan C. D dan C. D dan C.
ya. Ini merupakan hasilnya F. Berarti kita membaca goalnya dulu, F dulu, hasil datanya yaitu D dan C. Selanjutnya yang rule ketiga, ya, ini F. F berarti kan tujuannya F, ini ada di bawah, datanya B dan E. B, ya ini, E ini di atasnya. Selanjutnya rule yang keempat, yaitu B, hasilnya adalah C. Selanjutnya, ya, F hasilnya adalah G ini. Terima kasih telah melihat video pembelajaran backward chaining di channel Agustiana Mardikawati. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.